Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali kita ke pelajaran kelas 6, pelajaran pendidikan agama Islam SDN Lubang Buaya 04. Oke, sudah pada kenal ya nama Bapak Pak Sam. Panjangnya Samka Darisman, biasa dipanggil dengan Pak Sam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Kafirun, yaitu pelajaran 1. Ya, pelajaran 1. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang non-muslim berdoa sesuai yang diajarkan oleh agamanya. Mudah-mudahan dengan doa ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan, dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar, serta semoga diberi ilmu yang baik, dan semoga kita bisa belajar kembali seperti normal, yaitu kembali tatap muka, kembali ke sekolah. Dan kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selesai. Anak-anak, kita kembali belajar. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa paham. Nanti Bapak tidak akan membahas semuanya. Soalnya kalau semuanya nanti waktunya, durasinya cukup panjang ya. Nanti ada tugas dari kalian di akhir video. Oke, langsung kita mulai ya. Ini anak-anak ya, yang pertama itu membaca surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Ingat, 109. Kan jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, Al-Kafirun ini letaknya di 109 ya kan. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus dan selanjutnya. Ini 109. Terus yang ke 110 itu An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Terus yang ke 111 itu surat Al-Lahab, tabat syada abi lahabi wa tab. Nah, terus 112 Al-Ikhlas, 113 Al-Falaq, 114 An-Nas. Kalau ke atasnya 109, 108 itu lupa. 108, 107 itu Al-Maun ya kan. 106 Al-Quraisy, Lilafi Quraisy. Nah, itu ya. Terletak pada juz 30. Kita sudah tahu semua pasti. Juz itu ada 30. Terus suratnya ada 114. Terus ayatnya, jumlah ayat keseluruhan dalam Al-Qur'an itu ada 6236, 6236. Tapi ada yang berpendapat lain, ayat Al-Quran itu 6666, 6666. Nah, jadi beda pendapat. Dalam Islam beda pendapat itu wajar. Nah, jangan saling menyalahkan ya.
boleh pakai 6236, boleh pakai 6666. Surat ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah. 6 ayat ya, kota Mekah. Karena karena surat Al-Kafirun ini turun di kota Mekah, maka tergolong surat Makiyah. Kalau Madaniyah itu surat yang turun di kota Madinah. Lebih tepatnya gini, yang kelas 5 kemarin sudah saya ajarkan, sudah Bapak ajarkan. Surat artinya gini, surat Makiyah itu turun di kota Mekah karena sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Setelah itu kan di Madinah kan disambut oleh kaum Ansor ya. Nah, jadi yang tergolong surat Madaniyah ini itu adalah surat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ya, dari kota Mekah ke kota Madinah ya kan. Kita kan diusir karena Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah, diusir dari kota kelahirannya oleh kaum kafir Quraisy. Setelah itu Nabi Muhammad pun akhirnya mengalah, yaitu untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, jadi kalau ada soal surat Makiyah itu surat turun di kota Mekah, surat Madaniyah itu turun di kota Madinah. Ciri-cirinya bagaimana? Banyak, ciri-cirinya banyak. Salah satunya pokoknya surat Makiyah itu pendek-pendek ayatnya, kalau Madaniyah itu panjang-panjang ayatnya. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Nah, artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surat tersebut, kita awali dengan membaca ta'awuz. Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau takbir Allahu Akbar, kalau tahmid alhamdulillah, kalau tahlil la ilaha illallah, kalau tasbih subhanallah. Nah, itu bacaan-bacaannya. Nanti Bapak minta semuanya juga sudah hafal. Ini kan cuma 6 ayat. Pastilah hafal ya kan. Al-Fatihah yang 7 ayat aja hafal, masa ini yang 6 enggak? Harus hafal dong. Makanya di rumah itu kesempatan kalian untuk menghafal, untuk memperbanyak hafalan, untuk memperbanyak latihan, supaya nanti ketika kalian di SMP atau kalian sudah melakukan tatap muka, kalian nggak lupa dengan pelajaran SD, atau kalian tetap hafal begitu. Nah, jadi harus bisa. Nanti ada waktu untuk Zoom atau untuk Google Meet, nanti kalian setoran hafalan Al-Kafirun satu-satu. Ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bapak gedein. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun surat ke-109, ada 6 ayat. Nah, Bapak ulangi sekali lagi, nanti Bapak nggak akan bahas yang lain-lain. Nanti begini ya, nanti ada tajwid kalau salah. Coba kita langsung.
Nah, ketika membaca surah Al-Kafirun, lakukanlah dengan fasih dan tartil, artinya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Harus sesuai. Kalau nggak bisa bagaimana Pak? Jangan bilang nggak bisa, yang ada itu belum bisa. Tapi saya yakin kelas 6 sekarang, terutama SD bangunan 4, pasti sudah bisa semua. Pasti dong, karena di TPA TPI kalian pasti sudah diajarkan bagaimana membaca yang benar, makhrajnya yang benar, tajwidnya yang benar, itu sudah diajarkan. Itu jangan mau kalah sama adik-adik kelas kalian, itu jangan sampai kalah. Nah, makanya di era pandemi ini kesempatan kalian belajar di TPA atau TPI. Kalaupun Pak TPI-nya tutup, TPA-nya tutup, ya belajar dengan orang tua kalian dong, atau sesama teman kalian. Jangan malu untuk sebuah ilmu itu, jangan pernah malu. Nah gitu ya, giliran tiktokan di depan kamera, wah itu nggak malu, giliran belajar malu. Nah itu kebalik. Ya Bapak ulangin, nanti Bapak nggak akan bahas panjang lebar. Karena kalian tentu sudah diajari ustadz ustazah kalian di TPA maupun TPI. Perhatikan panjang dan pendeknya karena hampir setiap ayatnya terdapat tanda baca mad. Mad itu bacaan yang panjang atau bacaan yang dipanjangkan. Mad fathah. Mad fathah. Fathah itu letaknya di atas atau tanda bacanya di atas, dibacanya A. Kalau kasroh itu tanda bacanya di bawah, dibacanya I. Nah, kalau domah itu tanda bacanya di atas, tapi seperti huruf waw. Nah, itu dibaca U. Yang pertama mad fathah. Ini dasar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuha. Wow, hilang. Sebentar. Oh, kalau di zoom terlalu besar. Ini ya. Ini nih. Ini bahasa panjangnya nih. Tuh. Ya, kalau kasroh di bawah nih. Tuh. Ya kan? Nah. Nih. Ini domah. Maaf. Ini domah nih, bentuknya seperti waw. Tanda baca di atas ro. Mat itu ada dua. Ada mat tobi'i sama mat far'i. Mat far'i itu cabangnya ada banyak. Terus kalau mat tobi'i itu adalah mat asli. Nah ini yang kita bahas ini mat asli nih. Ya kan, ini mat asli. Kalau fathah, nih, fathah itu ada tanda apa itu? Di atas kayak bendera gitu loh. Nih. Ini ya. Ya kan? Terus tanda bacanya fathah. Nah, kalau kasroh itu syaratnya adalah tanda baca kasroh ketemu ya sukun, dibacanya 2 harokat. Kecuali yang kayak tanda bendera ini nih, ini bisa 5 bahkan 6 harokat ya. Kalau domah, kalau matobi'i itu kalau dibaca domah, kalau matobi'i itu kalau
kok ada yang kasroh dibaca panjang juga Pak gitu. Nah itu yaitu ini maaf, domah ketemu ya sukun kan nih. Nanti kalau Bapak zoom lagi soalnya pecah dia. Nih, taulah. Ya sukun dinukum. Nah, itu. Terus domah. Domah itu dibaca tadi apa? U. Baca U. Nih. Di atas rok. Ya. Domah ketemu waw sukun itu dibacanya sama 2 harokat. Nah, 2 harokat. Kafirun. Nah, jadi jangan kafirun. Jangan. Kafirun. Itu ya, paham ya? Tak budun. Tuh. Banyaklah contohnya. Ini yang kita bahas hanya dalam soal kafirun ya. Kalau untuk soal-soal lain ya pasti banyak lah. Ya, nanti nggak kelar-kelar ini. Dalam hal makhraj atau pengucapan perlu perbedaan antara a alif pada huruf a pada huruf alif dan a pada huruf ain. Nah, mintalah petunjuk Bapak guru-guru agar pengucapanmu benar dan tidak keliru. Nah, sekali lagi tadi Bapak ulangi, Bapak nggak akan bahas banyak karena nanti waktunya juga nggak akan cukup. Ustazah kalian juga pasti di TPA TPG sudah mengajarkan, jadi nggak perlu. Nanti kebanyakan guru malah bingung kamu. Maaf, nanti kalau Bapak yang ngajarkan semua, Bapak malah bingung. Kamu yang belajar sendiri. Menulis surat Al-Kafirun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surat Al-Kafirun. Perhatikanlah bentuk tulisan setiap huruf dan perubahannya ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. Ini kalau nggak salah pelajaran kelas 3. Jadi mana huruf hijaiyah yang bisa disambung, mana yang nggak bisa disambung, ada. Nanti kalau letaknya di depan itu seperti ini, kalau di tengah itu berubah seperti ini, kalau di akhir itu berubah seperti ini. Nah itu. Bedakan antara huruf yang dapat menyambung huruf di depannya, nah ya kan, dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf depannya berbentuk tunggal. Kayak wau itu nggak bisa disambung. Telitilah dalam menyambung setiap huruf, beberapa jumlah kelokannya harus tepat. Nah, selesai menulis Al-Kafirun dengan baik dan benar, tunjukkan kepada gurumu. Nanti tugasnya nanti ya. Ini bukan tugas nanti ada. Nah, ini. Surat Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Jadi orang-orang dulu itu sebelum Nabi Muhammad datang, pas sesudah datang pun juga masih ada yang menyembah berhala. Seperti batu, pohon, pokoknya benda-benda yang mereka keramatkan itu dianggap sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi, bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Jadi itu Tuhanmu itu, kata kurang lebih begini perkata orang kafir, itu Tuhanmu itu palsu. Nah, karena apa? Karena nggak ada wujudnya, ya kan? Benda itu ada atau orang itu ada itu ketika ada wujudnya. Itu pemikiran orang-orang dulu itu seperti itu. Jadi contoh, nih, maaf. Mana karet? Ada. Contoh ya, karet itu mana? Ada. Mana? Karet itu ada itu mana? Wujudnya itu mana? Kalau kamu nggak bisa menunjukkan, itu dianggap nggak ada. Karet itu mana? Karet itu ini karet. Ini karet. Tapi wujudnya ada. Ya kan? Nah, setelah itu
Handphone mana handphone? Handphone mana handphone? Ini handphone ada. Ya. Jadi benda itu dikatakan ada, atau sesuatu itu dikatakan ada ketika ada wujudnya. Itu pemikiran orang dulu. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada yang berpikir seperti itu. Tetapi tidak dengan Nabi Muhammad, karena sempat orang-orang kafir ini menganggap, mohon maaf, Nabi Muhammad itu gila. Mohon maaf ya, mohon maaf. Itu gila karena apa? Menyembah yang tidak ada wujudnya. Menyembah yang tidak ada wujudnya. Jadi ngajak, ayo nyembah Tuhan, mana Tuhanmu? Nggak bisa menunjukkan. Itu pemikiran orang dulu. Nah ya kan. Terus sekarang berpikirnya orang itu seperti ini. Tidak semua yang tidak ada itu dianggap tidak ada. Jadi tidak semua yang nggak ada di depan kamu itu belum tentu tidak ada. Pasti ada. Contoh begini. Dulu ada orang ateis ya. Ini cerita sedikit. Dulu ada orang ateis bertanya kepada, ini singkat cerita saja. Bertanya kepada kiai. Mana Tuhan? Tuhan itu mana? Tuhan itu nggak ada. Terus pertanyaan kedua, mana takdir itu? Bohong, takdir itu bohong. Terus yang ketiga, setan itu tercipta dari api. Setan itu tercipta dari api. Sedangkan nanti setan itu pasti masuk ke neraka. Neraka itu terbuat dari api. Lantas api sama api, apakah mereka bisa saling melukai? Itu kan. Nah, terus akhirnya sama kiai itu ditampar pria itu. Tampar. Kenapa kamu Anda menampar saya? Itu jawaban dari 3 pertanyaan kamu. Kok bisa? Yang pertama, sakit nggak saya tampar? Sakit. Mana rasa sakit itu? Ya pokoknya sakit. Loh, mana tunjukkan? Kalau itu benar-benar sakit itu mana? Wujudnya sakit itu mana? Akhirnya pria itu pun, oh iya benar juga ya. Nah ya kan. Terus yang kedua, takdir. Ya kan, takdir itu apakah kamu pernah berangan-angan ataukah kamu pernah bermimpi hari ini akan ditampar oleh saya? Enggak, ya itu takdir. Terus yang ketiga, setan api, terbuat dari api, dan neraka itu terbuat dari api. Ya ini kita terbuat dari tanah. Tangan kita terbuat dari tanah. Apakah tanah sama tanah bisa saling melukai? Bisa nyatanya kan. Kalau ditampar gini kan sakit. Ya, nah itu ya contohnya gini lah, angin, udara. Udara itu mana sih? Ya kan, udara itu mana? Ada, tetap ada, bisa kita rasakan. Ya sama, Allah juga gitu. Ada, bisa kita rasakan keberadaannya. Nah itu salah singkat cerita saja. Jadi belum tentu yang tidak ada itu benar-benar tidak ada. Itu pasti ada. Itu pasti ada. Dan Tuhan itu juga ada. Ya contohnya kayak mohon maaf ya nih, kayak kentut. Nah itu juga wujudnya nggak ada. Terus kolong meja ada kan, kolongnya ada, mejanya ada, kolongnya. Ketika diangkat, kolongnya ada nggak? Kan nggak ada. Nah itu pria kiasan-kiasan seperti itu bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada, gitu kan. Kalau Tuhan menunjukkan dirinya, ya kan Tuhan itu kan berbeda dengan manusia, gitu. Bahkan mereka sudah dengan tegas Nabi Muhammad SAW menolak ajakan mereka menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Nah, kita selaku umat Islam itu tidak boleh menyembah kepada selain Allah, ya, tidak boleh. Itu dosa besar, itu syirik. Itu dosa besar. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Orang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang
tetap akan menyembah Allah apapun keadaan kita, walaupun dibayar berapapun, tetap Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kan, tapi begini ya, jangan mengejas seseorang itu jika berdosa itu kafir, terus ketika dia melakukan kesalahan dia kafir, terus ketika dia melakukan menghina seseorang dia murtad, keluar dari Islam. Itu jangan seperti itu, karena selagi masih ada kata-kata syahadat, ya dia tetap saudara kita Islam. Jadi menilai seseorang itu bukan tugas kita. Jadi jangan dikit-dikit kafir, jangan dikit-dikit syirik, jangan dikit-dikit murtad kamu keluar dari agama Islam. Jangan. Murtad itu atau syirik itu keinginannya siapa? Ya, kita pakai keinginannya. Nah, dulu ada cerita sedikit. Dulu ada orang yang ingin ngebom suatu kafe, karena di kafe itu banyak narkobanya, minuman kerasnya. Ini hampir sama ya cerita ini ya. Jadi sebuah kafe itu dibom, yang ada orang yang Islam ya, selasa ingin mengebom kafe itu. Kenapa? Karena di situ banyak maksiatnya, karena di situ ada bomnya. Nah, setelah itu ada seseorang yang bertanya, terus jika mereka mati atau meninggal dalam keadaan seperti itu, apakah mereka akan masuk neraka? Iya, masuk neraka, karena dia meninggal dalam keadaan maksiat. Terus masuk neraka itu keinginannya siapa? Keinginan kamu apa keinginan Nabi Muhammad? Makanya dia berpikir, oh iya benar juga gitu. Ya, masuk surga itu kan keinginan kita, keinginannya Nabi Muhammad juga. Karena Nabi Muhammad kan inginnya umatnya semua kita kan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang masuk surganya dan bisa berdampingan dengan atau melihat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu arti perkataannya ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kalau diajak orang untuk menyembah kalau diajak orang untuk menyembah yang lain, jangan. Pokoknya Tuhan kita yang wajib kita sembah hanyalah Allah. Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yaitu menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Berhala bukan Tuhan, berhala adalah patung yang dibuat oleh manusia. Ya kan? Jadi kalau berhala itu dibuat oleh manusia, itu kan bisa rusak. Ntar kalau berhalanya rusak, terus nanti ada orang-orang kita mengatakan, loh Tuhan kamu rusak tuh, masa Tuhan bisa rusak? Kan begitu ya, nggak aneh-aneh kalau patung ya. Berhala pada zaman itu, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Nah, Nabi mengatakan bahwa orang-orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam, beda. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyembah berhala, bukan Tuhan. Ini dakwahnya Nabi Muhammad. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Tapi sekarang ya berbeda. Sekarang sudah menyembah Allah. Maksudnya sekarang sudah berubah drastis ya daripada zaman dahulu. Mekah itu. Dan tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Arti perkataannya seperti itu. Ayat ini sama artinya dengan ayat ketiga, yaitu menegaskan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala karena mereka menganggap orang goib, nggak ada wujudnya kok disembah. Yang Bapak sampaikan di awal tadi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Antara orang Islam dan orang kafir itu harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Ingat ya, kita di Indonesia itu beragam-ragam agama. Ada berapa? Ada 6, ya kan? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Yang terbaru ya Konghucu. Walaupun itu sebenarnya udah lama. Pokoknya ya yang terakhir itu agama itu. Ya, jadi harus jika ada teman kalian yang non muslim yang kalau kalian sholat terus kalian teman kalian non muslim terus dia mengizinkan saya sholat dulu ya, mengizinkan, itu bagus. Jadi toleransi terus sebaliknya, jika ada teman kamu non muslim dia melakukan ibadah, ya jangan kamu ganggu. Itu namanya toleransi dalam beragama. Kita boleh bertoleransi agama, tetapi kita tidak boleh bertoleransi dalam hal akidah. Dari surat Al-Kafirun kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama. Nah, itu tadi kan pernah terjadi di gini. Masjid Istiqlal itu berdampingan dengan gereja apa ya? Kalau kalian pernah ke Istiqlal, itu berdampingan dengan gereja. Nah, itu ketika dulu waktu Raja Salman datang ke Indonesia, itu kan para anak-anaknya atau pangeran-pangerannya itu kan kagum dengan itu. Karena apa? Baru pertama melihat itu tempat ibadah berlainan agama itu bisa berdampingan. Karena di Mekah nggak ada. Itu nggak ada. Jadi jauh. Ini masjid, sono gereja baru jauh. Kalau Indonesia hal yang banyak. Ya, itu Bapak kebetulan dulu sempat PPL pas kuliah itu di kampung sawah Keranggan ya. Itu di situ gereja dan masjid itu berdampingan, itu sangat biasa. Jadi ketika umat Islam ibadah ya terjaga, tidak diganggu. Ketika umat lain beribadah ya mereka juga tidak diganggu. Nah, itu kan namanya menghormati, toleransi dalam beragama. Ya kan? Setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaannya atau agama orang lain
Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk masuk Islam. Agama lain pun juga tidak bisa memaksa kita untuk keluar dari Islam. Jadi, ya itu tadilah. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Jadi tidak saling mengganggu, yang ada saling menghormati. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Kamu tidak boleh menghina agama lain. Kalau kamu menghina agama lain, nanti agama kamu yang kena sendiri. Kamu bisa saja menghina agama orang lain, tetapi ketika agamamu dihina, mau nggak? Nggak mau kan? Ya biar aja menghina agama orang lain. Ini namanya toleransi. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Karena Indonesia ini terbangun atau tercipta karena berbeda-beda agama. Dulu kan nenek moyang kita kan agama-agamanya kan belum Islam, sebelum Islam datang ya. Nah, jadi Indonesia merdeka ya karena kita berbeda. Karena kita berbeda. Itu Indonesia merdeka. Ya kan? Makanya dalam toleransi boleh-boleh saja. Bapak ulangi, Bu. Dalam toleransi boleh-boleh saja, yang tidak boleh itu adalah toleransi dalam akidah. Akidah itu apa, Pak? Cari. Jangan, ini sudah lama soal jelasnya. Oh, sudah selesai. Oke, anak-anak. Terima kasih. Nanti tugas kalian itu adalah merangkum atau menulis isi kandungan surat Al-Kafirun. Tugas ya, nanti diupload. Tugasnya itu difoto, bentuknya JPEG. Difoto. Nah, fotonya itu maksimal itu 5 lembar. Kalau bisa 1 lembar saja. 1 lembar foto cekrek. Setelah itu pilih nama kalian, klik. Setelah itu nanti upload tugas kalian seperti Sanlat kemarin lah contohnya. Upload, kirim. Ya, formatnya JPEG, bukan MP3 ya, gambar. Kalian nulis, setelah kalian tulis nanti foto, cekrek, kirim. Nanti linknya menyusul. Anak-anak, mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak paham nanti coba tanyakan lagi kepada orang tua kamu, pasti paham. Kalau nggak bisa baru nanti ke Pak Sam, coba tanya. Yang ini bagaimana? Nanti japri saja. Anak-anak mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan kita semua sehat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan penyakit-penyakit kecil. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.